Indochina adalah istilah yang diberikan kepada kawasan semenanjung yang berada di antara wilayah India dan Cina. Istilah Indochina juga mengacu pada pembauran pengaruh antara budaya India dan Cina di kawasan tersebut. Seperti Vietnam menunjukkan banyak mendapat pengaruh Cina, sedangkan Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar banyak mendapat pengaruh India. Dilengkapi dari teori Yunan, wilayah Indochina juga diyakini sebagai asal-usul nenek moyang wilayah Nusantara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Brunei. Sehingga mengenal negara-negara dalam kawasan Indochina sangat menarik untuk kita simak karena pada negara tersebut ada banyak kebudayaan besar baru yang muncul. Jika barang perlengkapanmu sudah siap, mari kita menunggu keberangkatan pesawat menuju dua negara di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di wilayah Indochina. Negara yang pertama yang akan kita kunjungi adalah negara Kamboja, setelah itu lanjut lagi menuju kota Ho Chi Minh, kota terbesar di Vietnam. Kita akan menuju bandar udara tersibuk di Kamboja yaitu Bandar Udara Internasional Phnom Penh. Dari Jakarta kita akan menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam lebih. Namun kita perlu transit terlebih dahulu di salah satu bandara lain untuk mengganti pesawat menuju kota Phnom Penh. Waktu di kota ini sama dengan waktu Indonesia bagian barat. Iklim di negara Kamboja sama dengan iklim di Indonesia yaitu beriklim tropis. Dan terdapat dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada bulan Mei sampai Oktober dan musim kemarau dari bulan Juni sampai September tiap tahunnya. Setelah melewati perjalanan yang cukup melelahkan, sekarang tibalah kamu di kota Phnom Penh. Kamu tidak usah khawatir dengan suhu di kota ini, karena rata-rata suhunya berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celcius. Tidak berbeda dengan suhu di negara Indonesia atau Malaysia. Negara yang kamu kunjungi ini mempunyai area seluas 181.035 km persegi. Berbatasan dengan Thailand di barat dan utara, Laos di timur laut serta negara Vietnam di timur dan tenggara. Kota Phnom Penh merupakan ibu kota Kamboja dengan penduduk sebanyak 2.281.951 jiwa dari data statistik tahun 2019. Kalau di Indonesia dan di sebagian besar negara di dunia merayakan Tahun Baru pada 1 Januari tiap tahunnya, lain halnya di Kamboja, karena perayaan Tahun Baru di negara ini akan jatuh pada bulan April setiap tahun. Perayaan Tahun Baru Kamboja dalam bahasa Khmer disebut dengan Chol Cham Tmei. Perayaan Tahun Baru ini menandakan berakhirnya musim panen tradisional bagi penduduk Kamboja. Jika ingin mengelilingi kota Phnom Penh maka kamu perlu menjelajah kota seluas 679 km persegi, dengan kepadatan penduduk 3.361 jiwa per kilometer persegi. Pada zaman kolonial, kota Phnom Penh pernah dikenal dengan julukan sebagai Mutiara Asia, dan dianggap sebagai salah satu kota peninggalan Perancis terindah yang pernah dibangun di daerah Indochina pada tahun 1920-an. Kota Phnom Penh sekarang telah berkembang menjadi pusat negara dan pusat industri perekonomian, pusat keamanan, politik, ekonomi, warisan budaya dan pemerintahan negara Kamboja sendiri. Di Kamboja kamu akan bertemu mayoritas penduduk dengan etnis asli negara Kamboja yaitu etnis Khmer. Sebagian lagi ada etnis Cina, Vietnam, Laos, Thai dan lainnya. Bahasa dipergunakan mungkin sedikit membingungkanmu karena bahasa orang Kamboja adalah 95,9% menggunakan bahasa Khmer. Supaya perjalananmu lebih baik mungkin kita perlu menyewa pemandu wisata lokal supaya tidak kesulitan dalam berkomunikasi dengan warga setempat. Sementara untuk agama yang dianut, mayoritas penduduk kota Phnom Penh pada sensus 2019 adalah 97,8% menganut agama Buddha, 1,6% agama Islam, sebagian kecil lain menganut agama Kristen yakni hanya 0,5%. Penginapan di sini dari yang termurah sekitar Rp150.000 hingga kelas atas yang tarifnya di atas Rp1.000.000. Jika ingin berbelanja di mall, mencari makanan dan minuman di bar dan restoran yang cukup berkelas kamu bisa menuju gedung pencakar langit tertinggi di kota Phnom Penh yaitu Gedung Fat Tanakh Capital dengan ketinggian 188 meter.
Namun jika ingin membaur bersama masyarakat sekitar, kamu bisa bergoyang lidah dengan berburu kuliner lokal khas negara Kamboja di Phnom Penh Night Market. Tidak hanya makanan, di sini juga ditawarkan banyak pakaian dan aksesoris yang mungkin dapat kamu beli untuk menjadi oleh-oleh saat kembali ke Indonesia. Tempat ini mulai buka sekitar pukul 6 petang sampai tengah malam. Pariwisata menyumbang sekitar 19% dari PDB negara Kamboja. Tidak mengherankan jika destinasi wisata di negara ini cukup menarik untuk dikunjungi. Wisata pertama yang perlu kamu kunjungi adalah sedikit menyimak dan mempelajari sejarah kelam yang pernah terjadi di Kamboja. Tempat yang saya maksud adalah Museum Genosida Tuol Sleng. Pada dasarnya museum ini adalah sebuah bangunan sekolah SMA yang pada masa kekuasaan Pol Pot dijadikan sebagai penjara dan tempat penyiksaan. Antara tahun 1975 sampai tahun 1978, di tempat ini lebih dari 17.000 orang pernah masuk dan disiksa kemudian dibawa ke tempat pembantaian di Choeung Ek yang terletak sekitar 30 menit perjalanan dari kota Phnom Penh. Di tempat ini bisa kamu lihat peninggalan kekejaman Pol Pot melalui sebuah audio tour. Ada sebanyak 8.000 tengkorak diletakkan di balik lemari kaca untuk mengenang betapa banyak korban meninggal pada masa kepemimpinan Khmer Merah saat itu. Di tempat ini ditemukan 129 kuburan massal, di mana sampai saat ini ada 43 kuburan massal di antaranya yang masih belum digali dan tetap dibiarkan seperti apa adanya. Setelah belajar sejarah singkat Kamboja, sekarang mari kita pergi ke Istana Raja Kamboja yang terletak di pusat kota Phnom Penh. Istana Raja ini begitu menarik sebab selain bangunannya yang indah dan megah, juga memiliki bentuk unik khas negara Kamboja. Kita juga dapat mengunjungi Silver Pagoda yang masih dalam kawasan istana. Silver Pagoda atau Pagoda Perak ini terletak di sebelah selatan istana. Sebelumnya, bangunan ini dikenal sebagai Wat Preah Keo. Disebut sebagai Silver Pagoda sebab lantainya dilapisi oleh lebih dari 5.000 ubin berbahan perak dan masing-masing ubin memiliki berat 1 kg. Anak tangga untuk menuju ke Silver Pagoda juga dibuat dari marmer yang khusus didatangkan dari negara Italia. Di dalam bangunan ini terdapat patung Buddha yang terbuat dari emas yang dihiasi oleh 9.584 berlian 25 karat dengan berat 90 kg. Bangunan ini merupakan tempat ibadah resmi bagi Raja Kamboja. Jika mengunjungi istana dan Silver Pagoda, kamu disarankan untuk berangkat pagi sekitar jam 8, sebab pada jam 11 sampai jam 2 siang, komplek istana ditutup bagi wisatawan karena Raja dijadwalkan untuk mengadakan acara ataupun menerima tamu-tamu kenegaraan pada jam tersebut. Selanjutnya istana akan kembali dibuka pada pukul 2 siang. Jangan sampai ketinggalan untuk mengunjungi Angkor Wat di Siem Reap. Angkor Wat adalah kuil sekaligus tempat wisata yang terkenal di Kamboja. Hampir semua wisatawan yang datang ke Kamboja untuk mengunjungi Angkor Wat yang penuh dengan sejarah. Angkor Wat terletak di kota Siem Reap yang berjarak sekitar 350 km dari kota Phnom Penh. Angkor Wat merupakan sebuah kuil Hindu yang didirikan pada abad ke-12 yang memiliki luas kurang lebih 400 km persegi dan terdiri dari ratusan kuil. Angkor Wat adalah kuil terbesar yang dimiliki Kamboja. Untuk berkeliling kuil ini membutuhkan kurang lebih sekitar 4 jam, sebab untuk memasukinya, wisatawan harus berjalan melewati sebuah jembatan panjang, yang merupakan satu-satunya akses pintu masuk ke dalam kuil. Jika memiliki waktu lebih, kamu bisa mengunjungi kuil-kuil lain di kawasan Angkor, seperti Bante Aisrei, Bayon, Angkor Thom, Tea Keo dan Tea Prom. Kuil Tea Prom begitu unik, sebab kuil-kuilnya banyak yang dililit oleh pepohonan besar, dan belakangan kuil ini menjadi begitu terkenal sebab pernah dijadikan lokasi syuting artis Angelina Jolie dalam film Tomb Raider. Sebagai candi paling terawat di situs arkeologi Angkor, Angkor Wat adalah satu-satunya bangunan yang masih difungsikan sebagai pusat kegiatan religius sejak didirikan. Mahakarya arsitektur Khmer langgam klasik ini merupakan salah satu situs peziarahan utama umat Buddha Kamboja maupun umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Candi ini sudah menjadi lambang negara Kamboja, corak hias bendera Kamboja, dan daya tarik wisata utama di Kamboja.
Setelah mengunjungi kota Phnom Penh dan sekitarnya, sekarang mari kita bertolak menuju kota terbesar di negara Vietnam, tepatnya di kota Ho Chi Minh dengan jarak 228,4 km. Kota ini dapat kita tempuh sekitar 5 jam perjalanan darat dari kota Phnom Penh. Dulunya pada tahun 111 sebelum Masehi sampai abad 10 Masehi, wilayah Vietnam berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Tiongkok. Oleh karena itu tidak heran kalau kebudayaan di negara Vietnam ini, banyak bercampur dengan kebudayaan Tiongkok. Kota Ho Chi Minh terletak dekat dengan delta Sungai Mekong. Sebenarnya dahulu nama kota ini adalah Prei Nokor, dalam bahasa Khmer artinya adalah kota hutan atau negeri hutan. Saat itu Prei Nokor merupakan pelabuhan utama Kamboja, yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vietnam pada abad ke-16. Namanya kemudian berubah menjadi Saigon hingga berakhirnya Perang Vietnam. Saigon kemudian digabungkan dengan Provinsi Gia Dien pada 1 Mei 1975 setelah jatuhnya Vietnam Selatan. Pemerintah komunis yang berkuasa saat itu mengganti nama kota ini dengan menggunakan nama pemimpin mereka yaitu Ho Chi Minh. Kota ini 3 kali lebih luas dari kota Phnom Penh dengan luas 2095 km persegi. Jumlah penduduknya 8,9 juta jiwa pada tahun 2019 atau 4 kali lebih banyak dari kota Phnom Penh di Kamboja. Mayoritas penduduknya adalah etnis Vietnam mencapai 90%. Kelompok etnis minoritas lainnya termasuk orang Tionghoa dengan jumlah 8%, dan minoritas lainnya orang Khmer, Cham, Nung, Radi dengan jumlah 2%. Di kota ini orang-orang menggunakan bahasa Vietnam dengan aksen wilayahnya masing-masing. Sementara bahasa lain adalah bahasa Cina yang menggunakan dialek Kantonis, bahasa Teochew, Fujian, Hainan dan Hakka. Hanya beberapa yang berbicara dengan menggunakan bahasa Mandarin standar. Penduduk kota Ho Chi Minh menganut 50% agama Buddha, Katolik Roma 12%, Protestan 2%, agama lain 2%, dan tak beragama atau agamanya tak diketahui sekitar 34%. Setelah perjalanan darat yang cukup melelahkan dari Kamboja, beristirahatlah sejenak di beberapa penginapan di pusat kota Ho Chi Minh. Carilah penginapan sesuai budget yang kamu miliki mulai dari yang sederhana sampai hotel berkelas. Semuanya ada di kota ini. Nikmatilah suasana kota Ho Chi Minh yang cukup santai dengan melihat bangunan peninggalan kolonial Perancis yang bernilai seni tinggi. Jangan lupa menyiapkan kamera terbaik untuk mengabadikan setiap momen di kota Ho Chi Minh. Jika ingin makan kamu perlu melihat makanan yang halal, karena di kota ini penduduknya mayoritas non-muslim. Kota Ho Chi Minh adalah pusat ekonomi terpenting di Vietnam. Sekitar 300.000 usaha ada di kota ini, banyak perusahaan besar yang terlibat dalam industri teknologi tinggi, industri elektronik, industri ringan, juga industri bangunan, bahan bangunan dan produk pertanian. Kota ini mempunyai ratusan perusahaan percetakan dan penerbitan buku, terdapat banyak toko buku perpustakaan umum dan sekolah. Perpustakaan umum kota Ho Chi Minh memiliki lebih dari 1,5 juta koleksi bukunya, jadi jika kamu hobi mengoleksi buku-buku, kamu dapat mengeksplor banyak toko buku di kota ini. Sekarang mari kita berwisata di kota terbesar di negara Vietnam ini. Yang pertama yang perlu kamu kunjungi adalah Chu Chi Tunnels. Tempat ini akan membawamu kembali ke suasana perang Vietnam zaman dulu. Terowongan Chu Chi dibangun oleh tentara Vietnam atau biasa disebut tentara Viet Cong yang terkenal sangat mahir dalam melakukan perang gerilya. Chu Chi Tunnels atau terowongan Chu Chi adalah penghubung dan pangkalan operasi tentara Vietnam. Terowongan ini digunakan oleh tentara Vietnam sebagai tempat persembunyian selama pertempuran, serta berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk memasok makanan dan senjata mereka. Kamu dapat merasakan sensasi perang Vietnam dengan menyusuri terowongan Chu Chi ini. Terowongan Chu Chi terletak 70 km barat laut dari kota Ho Chi Minh. Panjang asli dari terowongan ini adalah lebih dari 200 km tetapi hanya 120 km yang dapat ditelusuri sekarang. Terdapat banyak bangunan indah peninggalan kolonial Perancis yang bergaya Eropa klasik. Salah satunya adalah Notre Dame Cathedral Basilica of Saigon.
Dibangun oleh penjajah Perancis antara tahun 1863 dan 1880, gereja ini memiliki dua menara lonceng setinggi 58 meter, yang baru dibangun pada tahun 1895. Di masa lalu pada taman bunga di depan gereja ini terdapat patung perunggu Pygmy de Behaine yang disebut juga sebagai Uskup Adran, namun patung ini dicopot pada tahun 1945. Kemudian Uskup Joseph Pamphantien membawa patung Our Lady of Peace dari Roma ke Saigon, dan memasang patung tersebut di tempat yang sama dan diberi nama Regina Pacis. Selanjutnya tidak jauh dari gereja katedral ada kantor pos pusat di kota Ho Chi Minh. Bangunan ini juga termasuk salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Walaupun saat ini gedung masih dipakai sebagai kantor pos pusat, namun bangunan bergaya gotik Renaissance ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Dibangun tahun 1886 hingga 1891, gedung ini merupakan hasil karya dari Gustave Eiffel. Kantor pos mulai dibangun ketika Vietnam menjadi bagian dari Indochina Perancis pada akhir abad ke-19. Di dalam gedung kantor pos, tersimpan dua peta yang dibuat persis setelah gedung dibangun. Peta pertama merupakan peta Vietnam Selatan dan Kamboja, peta tersebut terletak di sisi kiri bangunan. Dan peta kedua merupakan peta daerah Saigon dan sekitarnya, petanya terletak di sisi kanan bangunan ini. Berdiri megah di jantung kota Ho Chi Minh, Gedung Opera Saigon, yang juga dikenal sebagai Gedung Teater Kota, jangan sampai kamu lewatkan sebagai destinasi wajib untuk dikunjungi. Gedung Opera Saigon dibangun pada tahun 1898 oleh arsitek Perancis Eugène Ferret. Mengikuti gaya flamboyan, bangunan itu dibangun 2 meter lebih tinggi dari permukaan jalan dengan 2 lapisan pintu, untuk mencegah kebisingan lalu lintas. Dibangun dalam struktur paralel, gedung opera terletak di poros tengah kota, menghubungkan stasiun metro dan bundaran di depan Pasar Bentan. Dari kejauhan Opera House terlihat seperti gerbang kota raksasa yang indah. Arsitekturnya menampilkan ornamen ukiran batu dan patung di pintu masuk, lampu kristal dan lantai granit mengkilap di area lobi, semuanya dibangun dengan bahan yang diimpor langsung dari Perancis. Auditorium oval dengan 468 kursi menawarkan pemandangan yang baik dari setiap kursinya, kemudian bangunan opera ini juga bebas gema. Teater sekarang menjadi tempat banyak acara terkenal dan kegiatan budaya serta menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat kota Ho Chi Minh maupun wisatawan yang berasal dari luar Vietnam. Destinasi penutup dalam lawatan kita ke kota Ho Chi Minh adalah Gedung Komite Rakyat. Gedung ini merupakan salah satu dari 17 landmark yang berusia lebih dari 100 tahun di kota Ho Chi Minh, dirancang dan dibangun di bawah pengawasan Pheman Gardes selama periode tahun 1889 hingga 1909. Bangunan ini dikenal sebagai Hotel de Ville selama masa kolonial Perancis. Kemudian diubah menjadi balai kota di bawah pemerintahan Vietnam Selatan pada saat itu. Sejak tahun 1975, gedung ini dikenal sebagai Gedung Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh, terletak di persimpangan Nguyen Hue Boulevard dan Jalan Le Tan Ton yang dapat dengan mudah dicapai dari bagian manapun di pusat kota Ho Chi Minh. Balai kota bergaya Renaissance ini sangat mirip dengan bangunan-bangunan yang ada di Paris. Bagian dalam bangunan ini sangat megah dengan perabotan canggih dan lukisan dinding yang harmonis menempati sebagian besar lemari besi. Namun, sangat disayangkan karena bangunan tersebut tidak dibuka untuk umum. Kamu hanya diperbolehkan untuk berjalan-jalan di sekitar bagian luar bangunan. Pengalaman ini akan menjadi pengalaman menarik yang dapat mengulang kembali nostalgia 100 tahun silam zaman saat kolonial masih berkuasa di Vietnam. Demikian serangkaian tur singkat kita di kota Phnom Penh Kamboja dan kota Ho Chi Minh Vietnam. Semoga memberikan wawasan umum yang berkesan. Silahkan berikan komentar terkait kondisi kedua kota yang dulunya pernah menjadi wilayah kolonial Perancis, dan sekarang sudah berdiri sendiri di bawah bendera negara dan wilayahnya masing-masing. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.